Ustaz, berkaitan dengan tadi ceramah khutbah Jumat, itu sangat menarik sekali berkaitan dengan bahwa manusia itu selalu dan hilaf, dosa, membuat dosa, berbuat kesalahan, tapi ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Ini nggak mengganggu Ustadz kan, nggak buru-buru kan ini? Alhamdulillah. Jadi kita bicara dulu karena mumpung masih hangat itu khutbah Jumatnya yang berkaitan dengan itu. Jadi begini Ustadz, saya yakin itu sebagian besar manusia itu tanpa disadari dia berbuat syirik terhadap Allah. Kenapa? Gitu. Jadi begini, karena di dalam manusia itu sebagian besar di hatinya dia merasa memiliki. Maka kalau sudah di hatinya merasa memiliki, maka rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka dengan berat hati mengeluarkan rezeki itu di jalan Allah. Padahal Allah sudah meminta kan dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Telah saya impakkanlah sebagian hartamu yang telah kami berikan kepadamu, ya kan? Itu kan perintah Allah itu. Impakkanlah. Allah yang memerintahkan itu. Tapi sebagian besar karena dia merasa memiliki, ini mereka menahan itu rezeki itu. Padahal sudah di dalam lanjutan itu kan bahwa nanti sampai di kerongkongan baru dia menyesal. Tolong panjangkan umur saya, nanti akan saya bersedekah. Tapi udah terlambat itu. Maka saya ini bodoh dalam agama Ustaz. Saya terus terang dasar saya tidak ada. Cuman saya berdasarkan pengalaman membaca Al-Quran terjemahan. Akhirnya saya beberapa ambil dalam hal itu. Ini yang saya ambilkan. Maka dalam saat ini, terus terang bukan saya ria, saya mencoba bagaimana saya lagi proses menghilangkan rasa memiliki. Jadi saya sudah menghilangkan bahwa saya tidak punya apa-apa. Saya pun tidak punya apa-apa. Terus, lu mobil punya siapa? Punya Allah yang dititipkan kepada saya. Dan saya akan memelihara titipan itu sebaik-baik mungkin. Seandainya Allah meminta kembali itu silahkan. Karena yang punya itu adalah Allah, bukan saya. Sama semua rezeki juga harus kita berikan. Itu Ustaz. Itu pemikiran saya. Gimana kalau Ustaz? Memang kalau kita lihat dari kacamata dunia ya, semua orang itu menganggap bahwa apa yang sekarang mereka dapatkan itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Padahal Allah menjadikan kerja tersebut sebagai jalan untuk kita mendapatkan rizki dari Allah. Hanya jalannya saja, rizkinya dari Allah. Dan rizki seluruhnya adalah titipan dari Allah. Tadi ayah mengutip di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Di akhir ayat itu Allah mengatakan fa'asaddaq, menggambarkan, menceritakan bahwasanya orang yang ketika di dunia diajak untuk berinfak di jalan Allah, membantu agamanya Allah, berjuang bersama-sama, tapi dia abaikan panggilan tersebut, dia abaikan seruan tersebut. Kemudian Allah menceritakan bahwa tatkala dia sudah wafat, tatkala dia sudah meninggal dunia, dia akan meminta kepada Allah agar dihidupkan kembali sebentar saja. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa demikian? Ini digambarkan dalam satu keterangan bahwa pahala sodakoh, infak itu begitu luar biasa. Pahala sodakoh dan infak itu begitu luar biasa. Bahkan di dalam kitab Riyadul Badi'ah itu dijelaskan bahwa nanti ada loh ya, sekelompok golongan orang-orang yang ternyata dia itu kaget dengan amal ibadah yang begitu banyak yang ia dapatkan, sedangkan di dunia dia nggak merasa melakukan.
Kemudian dia bertanya kepada malaikat, amal sebanyak ini dari mana saya dapatkan? Dijelaskan oleh malaikat, ini adalah pahala sodakoh. Entah dari dia menyingkirkan duri di jalanan, atau mungkin sodakoh hanya 1.000 rupiah dengan ikhlas dan lain sebagainya. Itu Allah ganjar dengan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, makanya terkait tentang itu adalah iman. Kalau kita lihat dari penglihatan dunia, kita akan merasa bahwasanya itu semua hasil dari kerja keras kita. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata iman, maka kita semua akan menganggap kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, tauhid kita akan mengatakan kita nggak bisa bekerja, kita nggak bisa mendapatkan prestasi yang sekarang kita dapatkan kecuali dari bantuan dan pertolongan dari Allah. Kalau yang memberikan Allah, yang membantu Allah, yang menolong Allah, masa ketika Allah meminta kita ragu, kita berat untuk mengeluarkan. Itu yang saya disitulah saya bilang ada siriknya. Kenapa? Kalau dia merasa memiliki, maka dia mengeluarkan apa yang diminta oleh Allah sangat berat. Sangat berat dia mengeluarkan itu. Berarti dia menuhankan apa yang dia miliki. Maka dia adalah syirik. Ini kalau menurut saya, Ustaz. Maka dia syirik terhadap Allah. Berat kali dia mengeluarkan itu. Nah, makanya apa yang sedang saya proses ini apa betul apa salah, Ustaz? Karena masalahnya apa? Saya bilang saya lagi proses menghilangkan rasa memiliki, bahwa saya sekarang tidak punya apa-apa. Kalau menurut Ustaz? Alhamdulillah, saya sendiri juga mendapatkan pelajaran dari ayah terkait tentang bagaimana kita ini berusaha untuk mengenolkan diri kita, ya. Jadi apa yang ayah lakukan itu adalah upaya dari ayah buat mengenolkan diri. Artinya ayah mengimani kalimat la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya melainkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Jadi apa yang ayah lakukan itu luar biasa, dan juga alhamdulillah insya Allah bisa jadi inspirasi buat saya, dan mudah-mudahan buat semua yang menyaksikan tayangan ini. Jadi memang sudah seharusnya dan sepantasnya kita seperti itu. Kalau almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ pernah mengatakan, kita ini harus belajar dari tukang parkir. Kenapa kita harus belajar dari tukang parkir? Agar kita semua ini merasa bahwasannya kita hanya dititipi, bukan memiliki. Contoh permisalan yang sederhana, namun kalau kita lihat maknanya itu begitu dalam, ya. Kalau ayah lihat, kita lihat sama-sama, kita melihat tukang parkir, kita punya motor, kita titipi tukang parkir. Ketika motor tersebut kita ambil, bukan malah sedih tukang parkirnya, namun gembira, senang. Kenapa? Alhamdulillah, karena amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sudah bisa dijaga dan sudah lepas dari dirinya. Artinya sudah tidak bertanggung jawab lagi. Begitu juga dengan harta. Jadi segala macam harta yang kita miliki, pangkat, jabatan, keluarga, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ketika Allah meminta untuk mengambil amanah tersebut, seharusnya kita semua ini senang. Bukan malah merasa terbebani, bukan malah merasa sedih dan lain sebagainya. Jadi banyak sebetulnya hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut, ya. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini kepada kita semua, karena memang sudah janji Allah. Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi Allah ini menjamin rezeki kita selama kita hidup di dunia. Namun rezeki tersebut adalah titipan dari Allah. Amanah dari Allah yang kita gunakan untuk menopang kehidupan kita dan untuk beribadah. Kalau rezeki tersebut kita gunakan untuk maksiat, maka ia akan menjadi pemberat kita di yaumil qiyamah nanti. Dan itu kenyataan, Ustaz. Kalau itu sudah merasa memiliki, kalau Allah meminta di jalan Allah, itu berat sekali. Tetapi untuk maksiat gampang sekali keluar. Itu bukan begitu, Ustaz. Kami sudah mengalami itu. Gitu. Jadi saya banyak belajar dari kehidupan. Oh, 4-5 bulan yang lalu saya sudah mulai proses bagaimana saya menghilangkan kepemilikan. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa.
Ini kalau salah dibilang salah, Ustaz. Betul ya. Nah, insya Allah kita sama-sama berbicara, kita sama-sama berdiskusi. Dan ini lagi, Ustaz, saya juga berkaitan dengan masjid ini juga. Banyak di KM yang menyatakan ini duitnya jamaah, ini duitnya donatur. Itu salah, saya bilang. Donatur kalau sudah menyerahkannya ke masjid, maka putus itu. Maka haknya, duitnya yang sampai ke masjid itu haknya masjid. Siapa haknya masjid? Masjid itu Allah yang punya. Orang banyak belum berpikir, Allah yang punya duit itu. Maka hati-hati mengelola duit itu, karena duitnya Allah, bukan duitnya donatur lagi. Itu salah. Kalau ini duit Allah, ini bukan duitnya Allah sudah. Itu yang saya khawatir, Ustaz. Saya paling takut itu karena risikonya sangat tinggi mengelola ini. Dan orang masih banyak belum berpikir untuk itu. Nah, apakah betul duit ini duitnya Allah karena sudah masuk ke masjid? Jadi kalau perkaranya seperti itu, tadi kita ambil permisalan ada seseorang atau saya lah menitipkan uang ke Masjid As-Sa'adah. Kemudian ayah menerima titipan saya, ya mohon terima uang titipan untuk Masjid As-Sa'adah. Memang itu uang dari Allah dan milik Allah. Tapi yang menitipkan itu adalah saya dan diamanahkan kepada masjid. Artinya setelah sudah diterima oleh masjid dan sudah diserahkan oleh saya, uang tersebut menjadi milik masjid. Ketika uang tersebut sudah menjadi milik masjid, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang tersebut? Pengurus daripada masjid tersebut. Jadi mohon maaf ya, saya pernah baca dalam keterangan, jadi kalau seandainya ada jamaah yang menitipkan uang ke masjid, akadnya uang itu untuk masjid, maka dia harus mempergunakan uang tersebut untuk masjid. Tapi kalau seandainya akadnya untuk yang lain, maka dipergunakan untuk kemaslahatan umat, tidak apa-apa. Tapi kalau akadnya untuk kemajuan masjid atau untuk perbaikan masjid dan lain sebagainya, itu digunakan untuk masjid. Artinya uang tersebut sudah menjadi milik masjid, bukan lagi uang dari saya yang menitipi. Tapi tanggung jawabnya dilimpahkan menjadi kepada pengurus masjid. Betul, uang tersebut adalah milik Allah karena memang masjid adalah rumahnya Allah. Namun yang diberikan tanggung jawab adalah pengurus dari masjid. Itulah yang saya bilang. Banyak orang yang belum berpikir untuk itu. Karena tanggung jawabnya itu besar. Kan sama saja kita mengelola duitnya Allah. Tanggung jawabnya ke pengurus memang. Tapi duitnya duit Allah. Maka hati-hati dalam menggunakan itu. Amanah itu harus kita sampaikan kepada kemana amanah itu diberikan. Kan begitu, Ustaz. Itu kan kita cuma lewat aja ke kita, ya. Kita hanya dititipi. Ya itulah, kita tidak memiliki. Itu milik Allah. Maka kita bagikan lagi secepat. Dan itu yang banyak juga tidak dimiliki di dalam mainnya ketua DKM pengurus. Bukan saya saya lebih bukan. Saya hanya mengajak, ayo berpikirlah seperti itu gitu. Hati-hati dalam mengelola ini. Gimana Ustaz? Iya betul. Betul. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan ya, saling mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan. Saya mungkin ini agak keras, tapi kalau saya tidak apa-apa, saya sampaikan. Ya memang kebenaran harus disampaikan. Jadi banyak saya terpikir ketika ayah membicarakan seperti itu, saya terpikir banyak daripada kita semua pengurus dari masjid yang hanya memikirkan bahwa kita ini bertanggung jawab terhadap manusia. Betul. Setiap menjelang Jumatan kita bacakan laporan keuangan masjid untuk jamaah. Tapi kita ini banyak yang nggak menganggap, banyak yang nggak merasa bahwa dia juga bertanggung jawab kepada Allah. Dia juga bertanggung jawab kepada Allah terkait amanah yang diberikan kepadanya. Jadi uang itu bukan hanya dilaporkan kepada manusia, kepada Allah pun dilaporkan dengan cara berhati-hati dan menjaga uang tersebut dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap daripada kita semua adalah pemimpin. Ayah sekarang menjadi pemimpin
ketua DKM Masjid As-Sa'adah, menjadi pemimpin Masjid As-Sa'adah. Ayah memimpin dan kelak ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait apa yang ayah pimpin. Itulah yang saya takutkan. Tapi banyak orang yang tidak berpikir seperti itu, malah berebut menjadi ketua DKM. Karena nafsu. Ya Ustaz. Terus ini Ustaz. Pekerjaan yang paling mulia di dunia, siapa coba? Marbot dan imam. Itu yang harus dipikirkan. Banyak ketua DKM yang meremehkan marbot dan imam dengan menggaji mereka dengan kecil. Di mana penghargaan itu kepada mereka yang mengurus rumah Allah? Mulia mereka. Tapi gajinya kecil. Tidak diberikan kesejahteraan. Pola pikir ini masih banyak di kita. Padahal pekerjaan yang paling mulia adalah marbot dan iman yang mengurus rumah Allah. Maka saya mencoba, Ustaz, bagaimana memuliakan mereka. Satu, orang juga masih berpikir, ini kalau salah saya, bahwa rukun Islam itu hanya untuk manusia. Padahal rukun Islam juga untuk masjid. Ini kalau saya salah, ini hanya pola pikir saya. Karena saya bodoh dalam agama. Tapi mungkin ada dasarnya nanti yang saya bilang, masjid pun harus melakukan rukun Islam. 4 sudah kita laksanakan. Haji yang belum kita. Maka usahakanlah masjid untuk bisa menghajikan marbot dan imam. Supaya harkat martabat mereka laik di mata manusia, di mata Allah. Disitulah saya bilang kesejahteraan yang kita perhatikan. Rukun Islam di masjid kita laksanakan. Mas Asada sudah melaksanakan. Sudah ada program umroh marbot imam. Kita mengorder, sudah ada 13 orang yang sudah kita berangkatkan. Ada program Hamim, haji marbot imam, di mana kita sudah mendaftarkan, insya Allah bulan ini kita mendaftarkan sudah orang yang ketiga dengan membayar pendaftaran haji 25.500.000. Ini yang belum dipikirkan oleh banyak orang di DKM. Benar Ustaz, saya bilang. Saya tidak mau fokus membahas terhadap rukun Islam yang ayah sampaikan, namun dari sini kita bisa petik hikmah dan pelajarannya. Karena itu terlalu sensitif untuk kita bahas ya. Mungkin itu pola pikir ayah seperti itu, namun kita fokus terhadap hikmah dan juga pelajaran yang kita dapat dari sini. Betul, memang kebanyakan daripada kita semua, kita ini menilai bahwa orang-orang yang berjuang terhadap agama Allah itu cukup dengan kalimat ikhlas dan terima kasih. Saya sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru ngaji itu merasakannya. Jadi merasakan bagaimana banyak daripada kita semua ini yang masih menganggap, oh ini guru ngaji. Kalau guru ngaji ini niatnya kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka ikhlas. Padahal kita keliru. Ikhlas itu hubungan daripada manusia kepada Allah. Hablum minallah ikhlas. Saya misalkan mengajar ngaji di sini. Kewajiban saya kepada Allah, saya punya kewajiban kepada Allah yang saya ajarkan. Misalkan ayah punya kewajiban terhadap saya. Kalau seandainya ayah bilang, Ustadz mohon maaf saya nggak bisa memberikan uang ongkos, misalkan seperti itu. Ustadz ikhlas ya. Mohon maaf, yang seperti itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa? Karena ikhlas itu antara saya hanya dengan Allah. Bukan antara ayah dengan saya. Kalau kewajiban, ayah punya kewajiban seandainya misalkan mengundang saya ke sini. Ayah punya kewajiban. Dan saya pun punya kewajiban terhadap apa yang saya lakukan. Begitu juga dengan kita semua. Seharusnya kita melihat. Dan banyak yang mohon maaf menyakiti hati para orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika ia coba untuk menyampaikan perkara-perkara sensitif seperti apa yang saya sampaikan, banyak daripada kita yang menganggap bahwasanya oh itu orang menjual agama. Itu orang menjadikan agama sebagai ladang, profesi dan lain sebagainya. Padahal mohon maaf, dakwah adalah
kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita semua. Bukan hanya kepada ustadz, bukan hanya kepada orang-orang yang berilmu. Allah tetapkan kepada kita semua. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang alim seperti ustadz, guru-guru kita, para kiai. Mereka itu berjuang untuk menyebarkan agama kepada kita semua. Jadi jangan kita sakitin hati mereka dengan mengatakan bahwa mereka itu menjual agama. Saya setuju itu, Ustaz. Itulah yang pola pikir saya itu harus seperti itu. Bagaimana saya membuat kesejahteraan buat mereka. Satu lagi, Ustaz, banyak juga. Saya bukan ini biar saya dianggap apa nggak apa-apa. Banyak juga DKM. Saya itu paling takut, Ustaz. Seandainya jamaah itu kan tamunya Allah, yang datang ke rumahnya Allah itu kan tamunya Allah, Ustaz. Benar, Ustaz. Kalau dia tamu, maka pengurus harus melayani dengan sebaik-baiknya kepada mereka. Benar, Ustaz? Betul. Nah, saya sudah nyampaikan juga, seandainya pada waktu dia beribadah sholat, ada batu kena di dahinya, atau dia menghirup debu pada waktu sholat, dia batuk kemudian sakit, maka saya jolim terhadap mereka. Karena saya tidak melayani tamunya Allah dengan sebaik-baiknya, itu juga saya takut. Maka kesempatan itu saya terus kepada Marbot, karena Marbot sudah kita berikan kesejahteraan, mereka harus bekerja untuk juga melayani tamu. Bersih-bersihlah kamu, tempat sholat dibersihkan, tempat wudhu dibersihkan. Ada tempat wudhu kalau misalnya orang tergelincir jatuh, saya jolim. Betul, Ustaz? Betul. Satu itu juga. Maka saya bilang, bagi umat yang mau selamat di dunia ini pada saat ini, datanglah ke perahunya Nabi Nuh, batarannya Nabi Nuh. Kalau mau selamat, di mana batarannya Nabi Nuh? Ya masjid. Makanya kalau kita baca Al-Quran, apa maksud Al-Quran itu? Jangan kita hanya baca, apa kitab sambil pikir. Maka saya menganukan, baterainya Nabi Nuh itu pada saat ini adalah masjid. Maka kalau kau mau selamat di dunia saat ini, datanglah ke masjid. Enggak, ya Ustaz, ini mohon maaf, ini saya terus, tapi saya bodoh, Ustaz. Jangan saya berpikirnya seperti itu gitu. Iya. Karena lautan air bah itu bukan air bah lagi sekarang. Betul. Komunikasi semua maksiat banyak. Datang. Betul. Ya. Jadi tadi terkait soal tamu ya. Memang betul. Jadi jamaah masjid itu adalah tamunya Allah. Dan ketika tamu tersebut tidak dilayani, maka pemimpin atau orang yang mengurusi masjidnya Allah itu yang akan bertanggung jawab. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ayah lakukan, apa yang Masjid As-Sa'adah lakukan, itu salah satu bentuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Karena Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim duifahu. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamunya manusia saja harus kita muliakan, apalagi tamunya Allah. Maka mohon maaf, nggak pantas rasanya kita menyebut para marbot itu sebagai karyawannya masjid. Tapi marbot itu adalah pelayan-pelayan tamunya Allah. Pelayan dari tamu-tamunya Allah, yang mana kalau tamu saja harus kita muliakan, maka pelayan tersebut pun harus kita muliakan. Pelayan tersebut harus kita muliakan. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan bahwasanya mereka itu semata-mata mencari ridha dari Allah. Betul, memang mencari ridha dari Allah. Tapi kita punya kewajiban untuk memuliakan para tamunya Allah dan orang yang melayani tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait masalah masjid, ayah tamsilkan, ayah umpamakan sebagai bahteranya Nabi Nuh. Jadi masjid itu, kalau ayah tadi tamsilkan sebagai bahteranya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan kita, itu insya Allah
salah satu pendapat yang luar biasa menurut saya, dan pendapat yang memang betul-betul harus sama-sama kita ikuti bersama. Artinya, kenapa demikian? Secara nggak langsung ayah mengajak kepada jamaah semua untuk sama-sama kita mendapatkan naungan di dalam masjid. Allah itu memberikan naungan kepada kita di masjidnya Allah. Allah menjanjikan ketenangan bagi siapa saja yang datang ke masjid. Allah menjanjikan rasa aman bagi siapa saja yang datang ke masjid. Maka di akhir zaman seperti ini, dari fitnah zaman yang begitu sudah luar biasa, maka betul kalau seandainya ayah mengartikan bahwasanya masjid, mengumpamakan sebagai masjid itu bahteranya Nabi Nuh, perahunya Nabi Nuh. Karena sekarang yang Allah berikan kepada kita yang Allah berikan kepada kita semua itu ujian yang begitu luar biasa. Bukan lagi air bah, bukan lagi banjir, bukan lagi tsunami, namun fitnah bertebaran di mana-mana. Kita semua diadu domba, kita semua dibuat yang kaya menghinakan yang miskin. Mohon maaf, banyak daripada yang seperti itu, yang miskin memuliakan yang kaya. Padahal disebutkan di dalam kitab tafsir Sawi, ya, mohon maaf, sedikit saya sampaikan, bahwa barang siapa yang memuliakan orang lain karena sebab pangkat dan jabatannya, karena sebab kedudukan dan hartanya, maka hilang sepertiga daripada agamanya. Jadi mohon maaf, kalau seandainya saya sebagai orang yang bertugas di sini, saya memuliakan ayah karena ayah adalah ketua DKM di sini. Yang saya lihat pangkat dan jabatan ayah di sini, maka hilang sepertiga agama saya. Tapi kalau saya melihat ayah lebih tua dari saya, ayah seperti orang tua saya, maka saya wajib menghormati ayah. Tapi kalau yang kita lihat hanya karena pangkat, jabatan, dan kedudukan, maka disebutkan dalam kitab tafsir Sawi bahwa hilang sepertiga daripada agama kita semua. Itulah yang saya banyak sebenarnya mau nyampaikan itu semua. Walaupun nanti mungkin ada yang kontra, nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan karena kewajiban saya sampaikanlah, walaupun itu pahit, ya kan? Dan kalau sudah saya sampaikan, maka kewajiban saya sudah selesai di situ. Tetapi dakwah itu tidak boleh hanya stop, harus disampaikan terus menerus, jangan kau stop. Ya Ustaz. Sebelum ayah lanjut, saya boleh tanya satu pertanyaan ya? Boleh. Motivasi ayah melakukan ini semua karena apa ya? Apa yang ayah inginkan? Padahal dulu, kalau saya tidak salah, ayah pernah cerita bahwa ayah pernah memiliki kedudukan. Ayah pernah memiliki kekayaan. Kemudian ayah juga punya ingin hidup segala macam dan lain sebagainya. Tapi setelah ini ayah pindah ke masjid, kemudian berusaha untuk memakmurkan masjid, memuliakan para tamu-tamunya Allah. Motivasinya ayah apa? Saya mencari ridho Allah. Hanya itu aja satu. Saya cari ridho, bukan cari pahala, cari ridhonya Allah saya cari. Dan saya bersyukur. Saya tidak dicabut nyawanya pada waktu saya maksiat. Syukur saya adalah mencari ridho Allah. Itu aja. Itulah baiknya Allah ya kepada kita semua. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikannya, bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Allah itu melihat kita semua bukan pada masa lalunya kita, tapi bagaimana akhir kehidupan kita. Mungkin 20 tahun yang lalu ayah masih tergelimang dalam maksiat, kita semua masih tergelimang dalam dosa. Tapi di akhir hayat kita melakukan kebaikan, maka itu yang akan dinilai oleh Allah, bukan masa lalunya kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya ya. Jadi salah satu sekarang saya adalah berlatih diri untuk tidak merasa memiliki. Jadi saya disitulah ada ketenangan hidup saya, Ustaz. Saya paling tenang hidup, nggak ada yang saya takuti. Apa yang saya takuti? Dan itulah cintanya Allah kepada hambanya. Ya kan? Saya mencari cintanya Allah dengan ridhonya. Dan saya mengakui dosa-dosa saya. Dan Allah pasti akan mengampuni dosa sebesar apapun dosa saya kalau kau bertobat. Ya Ustaz. Betul ya. Mohon maaf, saya bodoh, agamanya bodoh Ustaz. Bukan dari santri, bukan cuman saya terus belajar dari kehidupan. Jadi memang cinta kita kepada dunia itu semuanya ada penghalangnya, ada batasnya. Ayah cinta kepada pangkat dan kedudukan ada waktunya. Ayah cinta kepada anak
istri, keluarga, ada waktunya. Ketika ayah wafat, kalau bukan ayah yang meninggalkan mereka semua, maka mereka yang terlebih dahulu meninggalkan ayah. Tapi kalau cinta kita kepada Allah, akan kita bawa sampai kita wafat, akan kita bawa sampai kita meninggal. Bahkan di padang mahsyar, di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkan naungan. Kenapa? Karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi buat saya, buat pelajaran. Kita sama-sama mendapatkan. Saya mohon maaf Ustaz, saya bodoh. Saya bodoh dalam hal ini. Cuman itu pun terlintas di saya untuk saya sampaikan, walaupun itu pahit. Mungkin itu orang banyak nggak apa-apa saya bilang. Tapi kebenaran itu memang berat. Kebenaran itu bilang berat. Ya Ustaz. Nah, jadi mudah-mudahan saya mohon doanya Ustadz supaya saya bisa menjalani amanah ini dengan lancar, baik, diberi kesehatan, diberi kemampuan. Mudah-mudahan saya tetap istiqomah dalam amanah yang diberikan. Doa Ustadz. Baik ya, mudah-mudahan kita semua Allah jaga, Allah pelihara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Allah istiqomahkan kita semua dalam ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita apa yang tadi kita bicarakan bersama-sama bisa juga diambil manfaatnya oleh orang banyak. Wabil khusus mudah-mudahan para pengurus-pengurus masjid, para pengurus-pengurus masjid, DKM-DKM di yang masjid yang lain, mudah-mudahan bisa mengambil kebaikan daripada apa yang kita bicarakan, atau bisa mencontoh Masjid As-Sa'adah untuk diambil kebaikannya. Memang kita nggak sempurna ya. Ada kebaikan yang bisa kita ambil dan juga ada keburukan. Ketika kita ditimpakan seperti itu, mudah-mudahan yang hanya kita ambil adalah kebaikan. Satu lagi ya, mungkin sebelum kita tutup dan kita akhiri dengan doa. Ayah tadi bilang ayah sedang belajar bahwa ayah ini berusaha untuk tidak memiliki apa-apa. Tapi kalau saya boleh menambahkan satu ya, jangan ayah memiliki keinginan seperti itu. Tapi seharusnya kita semua berusaha dan belajar untuk menaruh Allah di dalam hati kita. Kita merasa bahwa kita memiliki Allah. Kalau kita sudah memiliki Allah, maka apapun kesulitan yang kita dapatkan, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita semua, itu semua akan mudah. Kenapa? Karena sebab kita sudah punya Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan semuanya ya, dan mudah-mudahan kita semua dijaga dan dipelihara oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah, wabah, virus, dan juga penyakit. Dan mudah-mudahan kita semua bukan hanya berkumpul seperti ini di dunia, melainkan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup sama-sama dengan berdoa, mudah-mudahan segala hajat dan impian kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli ni'matika ya Allah ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzu bika min ha'ula'il arba'. Allahumma ya Allah la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.